Puji nama Tuhan, mari bersama-sama datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, memberikan pujian kita. Mari tundukkan kepala kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di antara kami petang malam hari ini. Kami sangat menghargai Engkau yang telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan setiap kami akan merasakan jamahan-Mu. Roh Kudus akan mengalir atas kami. Roh Kudus akan menguasai hidup kami. Roh Kudus akan melimpah atas kami. Kami izinkan Roh Kudus biar berkarya lebih dahsyat di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan pencurahan Roh Kudus nyata di tengah-tengah ibadah kami. Urapi umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau. Kami percaya setiap mereka kami puaskan dahaganya. Semua kami yang akan bagian dalam pelayanan juga melayakkan kami Tuhan. Membawa pujian penyembahan kami, pelayanan kami yang terbaik buat Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami pada malam hari dari awal hingga sampai akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyembah dan memuji Engkau. Amin. Ya Tuhan yang mulia ada di sini. Mari sembah Dia. Sembah
sampaikan, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Kami menerima sesuatu dari Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat teman-teman PW yang sudah melayani. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Malam ini kita akan berbicara mengenai Roh Kudus, karena mungkin di gereja Bapak Ibu juga ini adalah waktu-waktu di mana kita memperingati apa? Pencurahan Roh Kudus, ya. Bagaimana murid-murid Tuhan menanti janji yang sudah Yesus berikan kepada mereka pada waktu Dia berangkat ke sorga. Dan janjinya apa? Janjinya Dia memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu, untuk malam ini saya berikan judul firman Tuhan, Roh Kudus di dalamku. Nah, judulnya itu Roh Kudus di dalamku. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, boleh angkat tangan. Sudah yakin semua ya? Ya. Kenapa harus yakin? Karena kita orang-orang yang sudah percaya dan bertobat. Amin. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus diberikan kepada engkau dan saya. Jadi kalau ditanya, udah ada Roh Kudus dalam hidup kita? Jangan gitu ya. Harus yakin, yes, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Hanya yang menjadi persoalan adalah apakah Roh Kudus itu bergerak dengan aktif dalam hidup kita atau tidak. Kita hidupnya berjalan bersama Roh Kudus atau tidak. Ya. Yuk kita lihat sama-sama. Ada satu ayat yang akan kita baca. Yohanes 14 ayat 26. Mari baca bersama. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi ini merupakan perkataan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Dia mengalami sengsara, sebelum Dia disalib, kemudian Dia mati, lalu Dia bangkit. Sebelum peristiwa itu Dia berkata, sudah bicara untuk murid-muridnya bahwa Dia memang gak akan sama-sama lagi secara fisik dengan murid-murid, tetapi ada Roh Kudus yang akan diberikan. Di sini dikatakan tetapi penghibur. Nah, kenapa mulai dengan kata penghibur? Karena kita tahu Bapak Ibu, ini murid-murid lagi dipersiapkan untuk mereka menghadapi satu peristiwa besar yang akan menggoncang iman mereka, yang bisa membuat mereka kehilangan pegangan dalam hidup. Yesus yang selama ini menyertai mereka, selalu sama-sama, mau kemana aja, mau pelayanan, makan, minum, semuanya bareng-bareng. Tapi satu saat Dia akan pergi dari mereka, dan mereka akan seperti anak yatim piatu. Sehingga dalam kondisi-kondisi yang membuat murid-murid ini bisa berduka cita, bisa kehilangan arah, bisa kehilangan pegangan, Tuhan berkata penghibur akan diberikan. Ya, mari kita lihat poin yang pertama. Penghibur, kita bicara soal menghibur orang lain. Nah, itu ada emonya, tuh ada yang sedih, kemudian ada ketawa. Ya, nah orang yang sedih waktu dihibur dia jadi senyum, gitu ya. Semua manusia itu butuh dihibur, karena semua manusia dalam hidup ini mengalami banyak perkara, Bapak Ibu, betul? Bapak Ibu punya masalah dalam hidup? Punya. Saya punya masalah? Ya punya. Ya. Kita pernah kehilangan? Pernah. Pernah kehilangan orang yang kita kasihi? Pernah kehilangan harta? Pernah kehilangan jabatan? Pernah kehilangan apa lagi? Ada banyak kondisi dalam hidup manusia sehingga manusia butuh dihibur. Bahkan ketika kita jatuh sakit, yang kita
kita butuhkan orang datang untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Maka semua orang itu butuh yang namanya penghiburan. Maka Roh Kudus itu diberikan sebagai penghibur, penolong, dalam bahasa aslinya dikatakan parakletos dalam bahasa Yunani. Nah, ini punya pengertian orang yang mendampingi. Bukan hanya sekedar mendampingi, tetapi Roh Kudus ini juga yang Tuhan katakan buat para murid, dia ini yang akan bertindak sebagai pembela bagi murid-muridnya ketika mereka harus menghadapi sengsara, ketika iman mereka akan diuji lewat goncangan-goncangan yang ada. Yesus mengatakan bahwa dia memberikan seorang penghibur, parakletos, yang juga artinya membela. Dia yang akan bela. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup kita juga ada masalah-masalah yang kayaknya kita sudah nggak bisa lagi cari pembelaan dari orang lain, membela diri sendiri, apalagi sudah hopeless kadang-kadang. Tetapi ketika kita datang kepada Roh Kudus, kita ingat bahwa dia punya tugas dalam hidup kita. Dia berfungsi dalam diri kita. Itu salah satunya adalah sebagai pembela. Dia yang akan membela semua perkara dalam hidup kita ketika kita membawa kepada Tuhan, ketika kita ada di jalurnya Tuhan, ada di dalam kebenaran Tuhan, lalu membawa semua persoalan hidup kita, hal-hal yang kita butuh pembelaan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan bertindak melalui Roh Kudusnya. Amin. Roh Kudus itu juga yang menguatkan kita. Berapa banyak di antara kita yang menjadi lemah oleh karena mungkin sakit yang gak kunjung sembuh. Orang-orang, makanya kalau kita visit orang-orang yang sakit ya, selalu yang diberikan adalah kekuatan. Tetap kuat ya, Tuhan pasti menolongmu. Tetap kuat, tetap semangat, dikuatkan. Dan waktu kita mengucapkan itu, Roh Kudus itu bekerja dalam hati orang itu untuk memberi dia kekuatan lewat apa yang Bapak Ibu ucapkan ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja Bapak Ibu dalam diri kita. Selain dia menghibur kita, dia juga yang membawa kita untuk bisa menjadi orang yang menghibur orang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk, selanjutnya kita melihat yang kedua, apa yang dikatakan dari ayat yang kita baca tadi. Sebelum kita masuk di poin ini, saya baca lagi. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kata mengajar di sana saya ditulis bahasa aslinya, cuma buat kita ngerti aja, ya. Didakse itu berarti menanamkan pengetahuan. Dia melatih, dia memberi instruksi. Jadi Roh Kudus itu punya peran dalam hidup kita. Kalau kita bilang dia ada dalam kita, kita harus percaya bahwa dia mengajar kita, dia melatih kita, dia berikan kita instruksi, harus gini, kamu gak boleh gini. Nah itu, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Berarti dia mengajar kita secara terus menerus. Dia aktif, seperti seorang guru yang aktif mengajar. Setiap hari dia ajar, setiap hari dia ajar. Roh Kudus pun gitu dalam diri kita. Dia mengajar kita secara aktif, terus menerus. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dan roh kebenaran itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus tidak pernah mengajar, menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada dalam firman. Karena Roh Kudus itu sebenarnya adalah, kalau mau dibilang, Roh Kudus itu adalah wakilnya Yesus di dalam dunia ini. Yesus kan pergi, ya. Yesus di mana sekarang kalau ditanya Bapak Ibu? Yesus di surga, ya. Yesus lagi di surga sekarang. Nanti dia datang, ya, untuk jemput kita. Tapi sekarang dia posisinya di mana? Di surga. Lalu yang ada menyertai kita. Waktu dia bilang aku menyertai engkau sampai selama-lamanya, seterusnya, itu dia bicara soal kehadiran Roh Kudus dalam diri kita yang akan menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Ada Roh Kudus yang akan menyertai. Jadi benar-benar Tuhan itu tidak meninggalkan kita sendiri. Dia memberikan Roh Kudus, roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran.
Di sini Roh Kudus ini mengajar murid-murid, mengajar apa? Supaya mereka itu tidak gagal paham. Bapak Ibu tahu ya, waktu mereka bersama dengan Yesus ya. Ada banyak kali ketika Yesus mengajar, murid-murid itu nggak ngeh maksud yang sebenarnya. Contoh waktu Tuhan Yesus bicara soal rabi, orang Farisi ya. Mereka berpikir, oh Yesus lagi bicara soal kita nih nggak bawa roti, makanya dia ngomong soal rabi. Dia tuh lagi negur kita, kenapa kamu nggak bawa roti? Nah, jadi pemahaman mereka nggak nyampe kepada maksud ya, kebenaran yang Tuhan mau sampaikan. Mereka hanya fokus kepada hal lahiriah yang bisa dipahami oleh pikiran mereka. Ya, jadi itu salah satu contoh mereka nggak paham, sehingga Roh Kudus ini dia yang akan mengajar murid-murid untuk bisa memahami apa sebenarnya yang menjadi misi Tuhan waktu dia ada di bumi. Lalu ajaran apa saja yang harus diteruskan dari generasi kepada generasi. Karena sesudah itu kan mereka menulis yang namanya perjanjian baru, Bapak Ibu. Roh Kudus turun, perjanjian baru, kemudian penulisan perjanjian baru ya oleh para murid ya, oleh orang-orang yang dipilih Tuhan. Mereka digerakkan oleh Roh Kudus ini, Roh yang mengajar mereka apa yang harus mereka tulis tentang kebenaran. Ya. Dan Roh Kudus ini, Roh kebenaran ini memberitahu hal-hal yang akan datang. Makanya kalau kita belajar sampai pada kitab Wahyu, kita akan melihat hal-hal yang akan datang pun sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Nubuat-nubuat ada yang sudah digenapi, sedang digenapi, akan digenapi. Dan itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus di zaman ini. Dia memberitahu apa yang akan terjadi. Maka yang penting bagi kita adalah kalau Roh Kudus mengajar, berarti kita harus duduk seperti anak-anak itu ya. Seperti seorang murid yang memperhatikan apa yang diajarkan. Jangan kita menganggap sepele, jangan kita bilang sudahlah, udah tahu ya. Dikasih tahu sama Roh Kudus, udah tahu ya, udah tahu, udah dengar, udah ribuan pendeta yang saya dengar ya, seumur hidup saya mungkin kita bilang gitu ya. Tetapi pastikan di sini bahwa Roh itu secara aktif. Kalau dibilang aktif berarti nggak berhenti kemarin, Bapak Ibu. Hari ini, besok, seterusnya dia tetap mengajar kita, mengajar kebenaran. Amin. Itu yang menjadi tugas Roh Kudus bagi kita. Nah, cara Roh Kudus mengajar itu seperti apa, Bapak Ibu? Roh Kudus itu yang pertama tuh dia memberi pencerahan, iluminasi. Nah, waktu Bapak Ibu baca Alkitab ini kita masuk pada contoh ya. Dalam hidup Bapak Ibu, berapa banyak yang baca Alkitab nggak ngerti baca gitu ya. Baca, potokin gitu ya. Apa tuh maksudnya ini? Ini kata-katanya maksudnya apa? Baca bolak-balik masih nggak ngerti gitu ya. Nah, Roh Kudus itu mengajar. Jadi waktu kita membaca, mari kita minta Roh Kudus. Roh Kudus, beri aku iluminasi, beri aku pencerahan. Roh Kudus bicara apa makna dari firman Tuhan ini, gitu ya. Nah, untuk pengalaman ini Bapak Ibu, saya bersyukur begini. Ketika di gereja, kita tuh ada yang namanya katekisasi baptisan privat. Jadi bagi mereka yang terkendala untuk mengikuti baptisan melalui kelas MMK menjadi murid Kristus yang diadakan di gereja kami, maka ada jalur lain tapi dengan kondisi khusus. Misalnya orangnya tinggalnya kerjanya di luar kota, atau orangnya mengalami sakit yang kadang-kadang kambuh, ada yang lalu tiba-tiba vertigo, kambuh dan sebagainya. Jadi ada kondisi-kondisi yang membuat seseorang itu tidak bisa ikut rutin kelas ya. Dan kemudian pengajar-pengajarnya itu kan ada para pendeta. Nah,
Yang saya syukuri adalah begini. Ini termasuk yang saya syukuri dan saya sayangkan sebenarnya. Artinya gini, semua tuh laki-laki, pendetanya kan semua laki-laki kan. Saya toktil gitu ya, yang wedok. Dan mau tidak mau harus mengambil bagian ini karena itu ada di bawah tanggung jawab saya. Jadi saya bergumul sama Tuhan, ini mau ngajarin orang satu-satu nih loh, ngajarinnya tuh piye. Ada panduan betul. Tetapi kemudian saya bilang, Tuhan, saya mau ngajar, saya nggak mau sekedar ngajar sesuai dengan apa yang ada tertulis ini. Artinya gini, saya mau Roh Kudus itu bekerja ke orang A, orang B, orang C. Saya tahu bahwa Roh Kudus ngerti apa yang dia butuhkan. Di mana, di firman mana, di ayat mana yang saya harus berhenti untuk ngajarin dia lebih detail. Di situ Tuhan tolong kasih tahu, kasih tanda gitu. Saya harus berhentinya di mana. Dan benar Bapak Ibu, setiap kali mengajar orang secara privat untuk baptisan, saya sendiri mendapat pencerahan yang baru dari Tuhan. Dan itu saya rasakan. Waktu lagi ngajar, tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat, ini loh maksudnya ini. Dan itu waktu saya ngomongin ke orang itu, saya sendiri, wah luar biasa. Jadi saya sendiri menerima sesuatu yang baru yang sebelumnya saya belum paham. Itu cara Tuhan bekerja Bapak Ibu ya. Roh Kudus mengajar kita dengan cara itu. Waktu kita baca ayat itu berbicara, ayat itu seperti mendapat apa, kita melihat ayat itu hidup. Ada hikmat yang mengalir di dalamnya, ada pengertian yang Roh Kudus berikan waktu kita membaca firman Tuhan. Nah kemudian yang kedua adalah Roh Kudus itu mengajar kita pada saat kita mau ambil keputusan Bapak Ibu. Berapa banyak yang waktu Bapak Ibu mau menikah berdoa dulu, mau pilih pasangan berdoa dulu ya. Mungkin kalau yang anak-anak yang sekarang ya pasti sudah harus selalu diajarin ya. Tapi mungkin yang sudah lama banget, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini umurnya berapa ya, 60-an ada gitu ya. Mungkin ada juga yang sudah 70-an, ada Tante Magda udah 80-an ya. Jadi sudah sepuh-sepuh, mungkin juga udah lupa waktu itu doa apa enggak ya. Mungkin waktu itu juga belum percaya Tuhan Yesus ya. Jadi belum berdoa waktu itu. Nah, saya mau kasih tahu bahwa Roh Kudus itu bisa menolong kita waktu kita mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidup kita. Apapun itu Bapak ya. Keputusan untuk berumah tangga, keputusan mungkin untuk sebuah pekerjaan, mungkin apply ada banyak CV masukkan ke perusahaan A, B, C, D gitu ya. Tapi kemudian kita berdoa, begitu muncul kok 4-4-nya keterima misalnya. Nah, kan kita yang harus milih. Nah, disitulah kita dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus, mana sebenarnya yang Tuhan mau tuh saya ada di mana? Dari 4 ini di mana saya harus ada? Dan saya percaya Roh Kudus itu memberikan kita tuntunan ya. Dia menuntun kita, itu cara dia mengajar. Ada banyak hal Bapak Ibu, dengan banyak cara, pasti di setiap orang berbeda-beda. Tapi pastikan bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah mengalami. Memutusin apa? Waktu Tuhan bilang dalam hati kita ya, secara lembut, mungkin Tuhan bicara dalam hati kita ya, untuk mengambil satu keputusan. Dia taruh sebuah filter dalam hati yang namanya damai sejahtera ya. Dia kasih waktu kita mau ambil, ini aja deh, kok damai ya hatinya. Mau pilih yang ini, kok bimbang ya hatinya. Nah gitu loh, itu pertimbangan itu bisa kita rasakan. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan mengerti bagaimana Tuhan itu menuntun kita untuk membuat sebuah keputusan. Yang berikut, Roh Kudus itu memberikan koreksi kepada kita. Dia koreksi cara pandang kita yang salah Bapak. Kalau ada mungkin prinsip-prinsip yang diajarkan di dunia ini kan banyak banget ya, dalam berbagai bidang. Nah kita sebagai anak Tuhan, kita perlu punya cara pandang kebenaran. Sehingga dalam kita menjalankan bisnis, dalam kita menjalankan pekerjaan kita, pelayanan kita sekalipun, ada hal-hal yang Tuhan koreksi dari cara pandang kita. Mungkin kita juga yang ada di pelayanan, ternyata cara pandang kita nggak beda jauh dengan cara pandang orang Farisi. Nah Tuhan itu mengoreksi kita melalui Roh Kudusnya. Dia mengoreksi cara pandang yang salah
terhadap apa? Terhadap hal-hal yang mungkin kita inginkan dalam hidup. Keserakahan, keangkuhan hidup, kesombongan, kepahitan hati, itu semua yang mungkin ada di pikiran kita, itu Tuhan bisa mengoreksi melalui Roh Kudus-Nya. Jadi itu cara Roh Kudus mengajar kita. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya mari kita lihat, apalagi yang menjadi tugas dari Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu suka mengingatkan kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengalami Roh Kudus mengingatkan kita tentang satu hal? Pasti, kalau saya tanya satu-satu pasti, ya, pasti ada. Ya. Bahkan cuma hal yang terkecil Roh Kudus beringatkan. Jangan lupa pintunya dikunci. Pernah Bapak Ibu mengalami gitu? Pernah pasti, ya. Jangan lupa bawa dompet. Padahal mungkin Bapak Ibu cuma mau ke depan gitu ya. Jangan lupa bawa dompet. Ternyata waktu Bapak Ibu jalan ketemu orang yang memang lagi butuh pertolongan, Bapak Ibu harus mengulurkan tangan memberikan uang kepada dia. Itu Roh Kudus mengingatkan. Jadi Tuhan itu menyadarkan, mengingatkan kepada kita, ya, apa yang perlu kita lakukan. Dan dalam kondisi ini, dalam konteks ayat yang kita baca, Roh Kudus itu mengingatkan apa yang sudah pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita bicara soal mengingatkan, bukan hanya sekedar contoh yang saya bilang tadi, tetapi lebih kepada gini, Roh Kudus itu mengingatkan apa yang sudah Yesus katakan. Nah, kalau kita belajar apa yang Yesus katakan, tentu dari firman Tuhan. Apa yang sudah Yesus katakan lewat firman Tuhan, itu yang akan diingatkan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Kepada murid-murid pun begitu. Tentu dari 3,5 tahun bersama dengan Yesus, ada ribuan kalimat yang mungkin Yesus sudah sampaikan kepada mereka, ya. Pengajaran-pengajaran, hal-hal praktis maupun sesuatu yang benar-benar berbentuk pengajaran, mereka sudah diajar oleh Tuhan dan mereka bisa aja lupa detailnya apa. Tetapi kemudian ada Roh Kudus yang kembali mengingatkan mereka, ini loh yang Yesus pernah sampaikan, ya. Jadi itu tugas dari Roh Kudus dalam diri kita. Nah, ada caranya kalau dalam diri kita sekarang. Cara Roh Kudus mengingatkan kita yaitu lewat firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu adalah alat yang dipakai. Roh Kudus bicara melalui firman. Firman itu menjadi rem menahan kita dari yang namanya godaan, ya, dosa. Jadi ada remnya. Roh Kudus itu menjadi rem. Dia tahan kita supaya kita tidak berbuat dosa, ya. Pernah Bapak Ibu melakukan sesuatu dalam hati, jangan, ya. Pernah? Pasti pernah. Nah, jangannya kita itu bukan karena kita nggak tahu, tapi justru karena kita sudah tahu firman. Firman itu kan kita sudah baca, ya, sudah ada dalam hidup kita. Nah, waktu kita mau berjalan, mau melakukan sesuatu dan Tuhan rem kita untuk tidak melakukan itu, ya, melalui Roh Kudus-Nya yang mengingatkan. Nah, itu yang akan membuat kita tuh ditahan, tidak jadi berbuat dosa, tidak jadi melangkah kepada hal yang jahat. Remnya Tuhan bicara dalam hati. Jangan apa? Coba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, jangan apa yang Tuhan ngomong dalam hati? Kasih satu kata, clue. Apa yang Tuhan lagi bicara buat Bapak Ibu? Atau mungkin contoh, mungkin bukan buat Bapak Ibu, tapi kira-kira apa yang sering ada dalam hati? Jangan benci. Bapak Ibu pernah benci orang? Oh, nggak ada yang pernah benci orang di sini. Wah, luar biasa ya. Cari nggak tahu. Oh, atau mungkin berapa kali sih Bu? Oh, aku sering sih Bu, gitu ya. Ya. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita supaya kita nggak melakukan itu, ya. Jangan benci. Ayo mengampuni. Ayo
berbuat baik. Ayo doakan dia. Itu Roh Kudus bicara dalam hati. Lalu kita bilang apa? Enak aja, ya kan? Enak aja dia didoain. Dia yang salah, kenapa saya mau doain dia? Nah, terus apalagi yang bicara dalam hati Bapak Ibu? Tapi kita suka mengabaikan. Padahal yang dia bicara itu adalah hal-hal yang sebenarnya memang ada dalam firman, lalu diingatkan kepada kita, kan gitu ya? Untuk supaya kita jangan terjerumus di dalam dosa. Ini Roh Kudus sebenarnya sedang bekerja dalam hati kita Bapak Ibu. Apa yang saat ini sedang Bapak Ibu alami, yang sebenarnya Roh Kudus udah tahan. Tapi kita nih yang masih manusia yang hidup di dalam tubuh dosa, sukanya apa? Enggak gitu ya. Enggak diterobos, remnya nggak dipakai, blong, ya kan? Roh Kudusnya nggak digubris. Akhirnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akhirnya menyesal ketika sudah melakukan dosa. Ketika Bapak Ibu sudah terjerat di dalam yang namanya membenci lalu pahit hati, nggak bisa keluar dari sana. Mau minta tolong Roh Kudus juga sudah kayaknya tidak berdaya lagi. Ada hal-hal itu yang terjadi dalam diri Bapak Ibu ya. Tapi waktu kita tahu bahwa itu Roh Kudus yang lagi ngerem kita dan kita ikuti, maka kita akan semakin peka. Ya, Roh Kudus juga akan semakin bekerja dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus pun mengingatkan kita lewat firman-Nya. Apa yang Dia ingatkan? Dia ingatkan kita janji-janjinya. Jadi bukan hanya Dia menjadi rem yang ngerem kita supaya nggak berdosa di hadapan Tuhan, tetapi juga Dia mengingatkan kepada kita janji-janji yang pernah Dia ucapkan lewat firman-Nya waktu kita sedang ada dalam keadaan yang paling buruk, yang terpuruk, yang dimana orang lain tidak mengerti, tetapi kita mungkin sudah ngos-ngosan ya, untuk menanggung beban itu. Disitulah kekuatan melalui janji firman Tuhan diingatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu kita semua di sini tidak ada satu orang pun yang tidak pernah lemah dalam hidup, ya. Pernah lemah, saya pun pernah lemah, ya. Pernah rasanya terpuruk, tetapi yang kita harus syukuri bahwa firman itu hidup di dalam kita. Amin. Kalau Bapak Ibu banyak makan firman itu yang dari kecil kita baca sampai hari ini, itu tuh tidak sia-sia Bapak Ibu. Ya. Itu seperti amunisi di dalam diri kita. Begitu kita melewati masa-masa yang sulit, hal-hal yang sulit, kondisi-kondisi yang tidak mungkin buat manusia, disitulah janji itu akan muncul dan menguatkan kita. Amin. Maka Bapak Ibu masih ada di sini, nggak pergi sana, pergi bunuh diri, gantung diri, sayat-sayat diri, gitu kan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, yang nggak punya pegangan hidup. Tapi kita punya janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Coba tanya kiri kananmu dulu, janji apa yang Tuhan kasih dalam dirimu? Coba kasih sharing dulu, 1 menit aja. Ada banyak janji kan? Tapi apa tuh yang Tuhan ngomong ke saya, ke Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan. Pastikan dia orang yang terima janji Tuhan, ya. Pastikan dia orang yang selalu dikuatkan Tuhan dengan janji-janjinya. Ya. Roh Kudus itu bicara. Dia berikan janji itu kayak terngiang-ngiang dalam diri kita. Lalu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Roh Kudus itu menyediakan perkataan saat Bapak Ibu mau berbicara atau bersaksi. Nah, di sini saya mau supaya Bapak Ibu ngerti gini. Kita itu kan jadi orang Kristen bukan mengambil keselamatan itu untuk diri kita sendiri, betul ya? Bapak Ibu berapa di sini yang ada anggota keluarganya yang belum percaya Yesus? Coba boleh angkat. Yang keluarganya ada anggota keluarganya yang belum percaya Yesus. Semua sudah percaya Yesus? Oh, ada di belakang, ya. Oke, VV ada keluarga yang belum percaya Yesus. Lalu mungkin yang lain juga ada, cuma nggak angkat tangan, ya. Ingat bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa bersaksi. Waktu kita berbicara tentang Yesus,
Yesus kok rasanya kok terlalu rohani saya. Ada yang merasa begitu? Tapi Tuhan berkata gini Bapak Ibu, kita tuh nggak usah pusing, nggak usah bingung. Waktu kita, yang penting kita tuh punya hati ya, punya hati yang melekat sama Tuhan, hati yang mau dipakai Tuhan, hidup yang mau dipakai Tuhan. Waktu kita bicara, itu Roh Kudus akan menolong kita untuk bicara apa yang harus keluar dari mulut kita. Perkataan apa yang harus keluar dari mulut kita. Nah, dalam konteks pergerakan Roh Kudus kita juga tahu, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah mengalami, oh undang pendeta dari mana bernubuat buat Bapak Ibu. Sebenarnya apa nubuat itu? Nubuat itu perkataan Tuhan, ya kan? Kalau hamba Tuhan yang benar, dia pasti akan bernubuat dari firman Tuhan. Basicnya itu firman Tuhan, ya. Dan Roh Kudus yang menyediakan perkataan itu untuk kita berbicara kepada orang lain, ya, berbicara saat kita bersaksi, ataupun waktu kita sedang mengalami masalah yang berat. Roh Kudus pun yang akan menolong kita untuk berbicara mungkin dengan pimpinan kita, ya, yang saat ini mungkin dia sedang menuduh kita sesuatu atau sedang berlaku yang tidak baik kepada kita, ya. Ada saat di mana Tuhan akan memberikan waktu dan memberi perkataan. Waktu kita bicara, perkataan kita itu bisa nyampe ke orang itu karena Roh Kudus yang bekerja, ya. Di Markus 13 ayat 11 itu bicara soal bagaimana murid-murid dikasih tahu sama Tuhan, kamu nggak usah takut kalau kamu dibawa, ya, kamu diadili, ya, karena imanmu, sudah kamu nggak usah takut karena yang akan bicara itu Roh Kudus, bukan kamu. Pokoknya kamu maju aja, buka mulut, begitu kamu buka mulut, Roh Kudus yang akan berbicara. Nah, itu perlu kita praktekkan Bapak Ibu, ya. Kita praktekkan dalam hidup kita. Mari waktu kita mau berbicara dengan orang lain, sederhana aja Bapak Ibu, ya. Waktu kita ketemu orang, apa yang biasa kita katakan? Banyak kita yang latah, ya. Kalau ngomong, mungkin buat kita itu nggak masalah, tapi sebenarnya itu masalah. Kita nggak bicara dari Roh Kudus. Ketemu orang, biasanya yang diomongin apa Bapak Ibu kalau ketemu? Hah? Kalau masih bilang selamat pagi, Tuhan berkati, itu masih enak, ya. Tapi waktu ketemu, kamu kok tambah gemuk, ya? Itu contoh. Kok kamu kurus banget sekarang? Kok kelihatan tua sekarang? Kalau kita nggak punya perkataan yang bisa memberkati orang lain, lebih baik kita jangan bicara. Itu sederhana. Kalau Roh Kudus ada dalam mulutmu, waktu ketemu orang lain, perkataanmu itu perkataan yang memberkati, ya. Walaupun itu teman sendiri, ya, kadang-kadang kan walaupun teman sendiri, ada saat juga di mana dia mungkin hatinya lagi nggak enak, dia lagi banyak masalah. Kita datang dengan omongan kayak gitu, ya, tidak memberkati. Kita tidak ngomong atas perintah Roh Kudus, tapi kita ngomong dari keinginan kita sendiri, dari yang melatah itu tadi, ya. Daripada nggak tahu mau ngomong apa, mending nyeletuk kayak gitu, ya. Dan itu bukan perkataan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Itu contoh kecil aja dalam hidup kita, ya. Jadi mari kita mau belajar, kita mengerti bahwa Roh Kudus itu punya cara mengingatkan kita melalui firman. Jadi kalau dari 3 poin ini sebenarnya intinya apa sih? Perkataan firman itulah yang terus akan disampaikan Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu kita berbicara, firman sudah berkata, biarlah kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman. Dalam kehidupan kita bukan Tuhan bilang berbicara seperti orang yang berkhotbah, bukan. Tapi orang yang menyampaikan firman Tuhan itu kabar baik. Amin. Jadi waktu kita bicara, biarlah perkataan kita itu memberkati. Karena itu berarti kita digerakkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Itu berarti benar-benar Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dia bergerak dengan aktif. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk mengingatkan
engkau dan saya. Amin. Mau praktek ya Bapak Ibu ya, dalam rumah tangga ya, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak. Yuk kita praktek bersama-sama bagaimana Roh Kudus itu hidup di dalam kita ya. Karena ciri utama orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sebenarnya bukan terletak pada kamu bisa bahasa roh, kamu bisa bernubuat, kamu bisa sembuhin orang, kamu bisa berkata-kata hikmat dan sebagainya, 9 karunia roh. Bukan itu. Tetapi ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah roh. Amin. Galatia 5 ya, berkata buat kita, kalau kita menghasilkan buah roh, itu berarti kita dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudusnya penuh dalam kita, maka buah yang keluar adalah buah roh. Amin. Nah, mari kita sama-sama melihat bahwa inilah yang Tuhan mau, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Roh Kudus. Ada ayat yang saya ingin kita baca sebagai ayat penutup. Yuk kita baca bersama 2 Korintus 1, 21, 22, 23. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi di sini dikatakan apa? Dia katakan memeteraikan tanda miliknya atas kita. Kepemilikan Tuhan atas kita itu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Dia itulah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan. Jadi bukan hanya bicara soal apa yang ada hari ini, tetapi sampai pada kekekalan. Tuhan itu adalah jaminan. Roh Kudus itu diberikan sebagai jaminan dari semua janji yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Amin. Nah, biar kita malam hari ini adalah orang-orang yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Penuhi hati kita dengan firman, biarkan Roh Kudus bergerak dan kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati, mari berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini, refrennya. Ku
mendengar firman-Mu, tapi kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, sudah berani berbicara. Roh-Mu yang kudus, teruskan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Dan kalau sebentar Tuhan, kami semua akan berpisah dari tempat ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah memenuhi kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dia memberkati keluar masukmu mulai hari ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan semua orang yang menerima berkat yang dari Tuhan dan percaya, katakan bersama amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita pulang kita akan melihat pengumuman. Yang pertama, setiap hari Kamis ada menara doa di tempat ini pukul 11 siang ya. Bapak Ibu bisa hadir bergabung bersama-sama untuk berdoa. Ada lagi? Baik, tidak ada pengumuman lagi, kita akan